Selamat pagi anak-anak. Hari ini Laushe akan membawakan renungan dan firman Tuhan untuk hari ini, yaitu hari Kamis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar melalui firman Tuhan ini boleh kami perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bukakan hati kami, bukakan telinga kami, sehingga firman Tuhan yang Kau sampaikan tidaklah sia-sia, melainkan jadikan berkat untuk sesama dan untuk kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan hari ini itu judulnya kecil-kecil cabai rawit. Tahu ya, cabai rawit yang pedes itu loh ya. Nah, kita buka dulu Alkitabnya. Itu diambil dari Hakim-Hakim 6. Punya ya Alkitab semua ya. Dari Hakim-Hakim 6 ayat ke-16. Nah, Laushe sudah siapkan, tapi Laushe akan tunggu. Laushe akan bacakan ya. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah, Laushe ada suatu cerita ya. Jadi ada satu anak namanya Kiki. Satu hari itu Kikinya tiba-tiba datang ke maminya terus, "Ma, aku nggak mau apa?" kata maminya ya. "Nggak mau berdoa, jangan aku nggak mau berdoa, jangan aku, takut salah." Ya, Kikinya bujuk maminya supaya Kiki tidak jadi atau batal memimpin doa di kebaktian keluarga. Keluarganya keluarga besar ini ya. Nah, terus yang datang kan banyak ya, betul nggak? Jadi Kikinya takut, yang datang kan banyak, nanti kalau salah doa gimana? Nanti gemeteran, nggak keluar suara dan sebagainya. Mamahnya bilang ya, maminya bilang, "Kiki, kamu bisa. Ya, berdoa itu kan seperti berbicara, seperti ngobrol, tetapi dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang harus kamu karang, seperti membuat karangan gitu. Enggak, kamu kayak ngobrol aja sama Tuhan." Mamanya meyakinkan Kiki. Kikinya jawab, "Oke deh, aku coba ya Ma, nanti bantuin ya," sambil masih ragu. Nah, siang itu kebaktian keluarga diadakan. Dan Kiki berdoa di depan semua orang dengan sangat tenang. Nah, semua mengikuti doa Kiki dengan sukacita. Nah, dari cerita ini maksudnya apa ya? Gideon yang tadi kita sudah baca di Hakim-Hakim itu, Hakim-Hakim 6 ayat 16 itu, kalau kamu baca ceritanya ayat 14 sampai 16, Gideon itu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ke bangsa Midian ya, untuk mengalahkan bangsa Midian. Namun Gideon ragu, bisa nggak saya ya mimpin banyak orang mengalahkan musuh? Nah, Gideon bukan orang terkenal, bukan orang hebat, masih muda, dan banyak yang masih pandai. Maksudnya yang banyak yang lebih pandai dari dia. Tapi Tuhan kasih kepercayaan itu kepada Gideon. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu tolongin Gideon ya. Lalu apa yang terjadi? Gideon membuktikan bahwa orang muda, kalian juga masih muda ya, bahwa orang muda itu tidak menjadi halangan untuk menjadi suatu berkat, bahkan berkatnya besar. Dicamkan ya sekali lagi ya, bahwa orang muda itu
tidak menjadi halangan. Usia tidak menjadi halangan untuk seseorang menjadi berkat besar untuk orang lain. Jadi, ya anak-anak, kita jangan menganggap, apalagi kalian, menganggap bahwa kalian masih kecil, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di tengah pandemi kita ini, yang masih kita harus di rumah, dan terjadi banyak sekali penyesuaian. Kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menjadi berkat. Caranya bagaimana? Kita banyak berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk selalu pimpin kita. Nah, Lausa akan mau kasih kalian tips ya. Lausa saya nggak bisa berdoa, dari dulu memang nggak bisa berdoa ya. Ini kita punya jari 5 ya. Nah, yang pertama ini jempol. Itu kita ingat, doakan untuk orang terdekat kita. Papa, mama, keluarga, siapapun lah yang kita anggap dekat dan sayang. Kalian sayang sama kalian. Nah, jadi ingat ya, dari 5 jari ini kita bisa satu orang yang kita sayang. Kedua, ini jari telunjuk. Untuk doakan siapa? Untuk doakan orang yang selalu memberi kita petunjuk. Siapa? Guru. Ya, termasuk orang-orang yang memberi kita pengarahan. Mengerti ya? Guru les mungkin, atau mungkin ada orang tua yang kenal kita dan memberi kita petuah. Jangan marah ya, kita doakan dia. Nah, yang selanjutnya jari tengah. Jari tengah itu jari paling tinggi. Nah, kita doakan untuk siapa? Siapa yang paling tinggi? Nah, dari pemerintahan itu yang paling tinggi, ya udah, pemerintahan punya aturan, punya kuasa ya, punya hukum. Nah, kita doakan pemerintah kita, negara kita, orang yang di atas kita yang membuat kita mengikuti aturan. Kita doakan para kepala-kepala ya. Jari ini apa? Jari manis, jari paling lemah ya. Dianggapnya jari paling lemah. Kita doakan untuk orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan dari kita atau dari siapapun meminta pertolongan. Yang terakhir ini jari kelingking. Nah, ini kalian nih. Kita boleh berdoa nggak untuk diri sendiri? Boleh. Tentu saja kita boleh berdoa untuk diri kita sendiri. Ya. Apapun yang kalian mau doakan, silakan. Jadi ingat, 5 jari ini bisa bantu kita ingat untuk berdoa. Jadi kita tidak usah khawatir lagi, aduh nggak bisa berdoa. Ya, ingat 5 jari. Orang paling dekat, orang yang memberi kita petunjuk, termasuk guru, orang di atas kita, pemerintahan yang memberi kita akan aturan dan hukum. Jari manis adalah orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, orang paling dekat, paling kecil, siapa? Kita ya. Adik boleh nggak? Boleh ya. Ini kita sendiri. Paham? Sekian renungan dari Lausa. Semoga kalian bisa selalu berdoa. Terus berlatih, berdoa, dengarkan suara Tuhan dari doa. Karena itu adalah perbincangan kalian dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Kau. Tuhan, kami mohon jadikanlah kami ini berkat untuk sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye.